Kembali dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV, dan kali ini saya akan membicarakan atau membahas mengenai stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 di mana Indonesia sebagai tuan rumah ketika FIFA menunjuk itu pada nantinya digelar tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023 yang akan datang. Saya pikir ini sudah dekat ya, 5 bulan lagi untuk bisa masuk ke bulan November kalau dihitung dari bulan Juli. Dan kita perlu untuk menyiapkan tim yang kuat, tim yang tangguh, di mana pelatih kepala kan Erick Thohir sudah menunjuk langsung memilih Bima Sakti untuk memberikan kesempatan kepada Bima. Namun siapa yang akan mendampingi Bima itu masih akan dipikirkan. Nah, tetapi ex-koran Erick Thohir juga sudah menunjuk ya, sudah meminta pada Sintayong, pelatih kepala di timnas senior, bersama dengan Indra Safri untuk membantu Bima Sakti. Indra Safri kan kita bersama memegang tim U23, mana Indra Safri pada U22 di SEA Games Kamboja bisa meraih medali emas, dan kedua pelatih ini nantinya akan berkolaborasi dengan Bima Sakti. Satu hal yang bagus saya pikir di dalam bagaimana mendapatkan tim nasional U17 yang tangguh, yang baik, karena kan sangat mepet. Memang harus kerjasama yang bagus karena ini ada di 9 wilayah untuk bisa memilih pemain-pemain terbaik, nantinya akan disatukan sebelum berangkat ke Eropa untuk berlatih dan uji coba di sana. Jadi periode 2 bulan ini di Juli Agustus harus digenjot habis untuk bisa memilih pemain-pemain terbaik. Bisa saja diambil dari yang lalu ya, Oktober tahun lalu tim U17 ikut di kualifikasi Piala Asia karena banyak juga yang jebolan di U16 saat menjuarai Piala AFF saat itu, Iqbal dan kawan-kawan. Semua tergantung Bima Sakti lah, bersama dengan STI yang akan membantu, dan Indra Safri semoga bisa mendapatkan tim yang baik. Nah, sekarang saya akan membicarakan tentang stadion mana yang akan dipakai untuk pertandingan pembukaan. Mestinya kan di GBK, tetapi karena ini bentrok dengan konser dari grup band kesohor Coldplay yang akan konser itu kalau nggak salah tanggal 15 November ya, dan mereka sudah booking di antara tanggal 5 sampai tanggal 17, berarti di GBK tidak bisa digunakan. Dan Erick Thohir ya, bahkan Presiden Jokowi sudah mengatakan stadion Indonesia kan banyak, bukan hanya bergantung kepada satu stadion, misalnya GBK Gelora Bung Karno ya, walaupun kita tahu bersama ini kan stadion internasional dengan standar FIFA yang digunakan ketika Indonesia menghadapi Argentina di FIFA Matchday. Namun banyak stadion-stadion lain yang akan bisa digunakan, misalnya Manahan Solo ya yang akan dipakai ya untuk penyelenggaraan, sudah siap. Bahkan Gibran sebagai wali kota Solo sudah mengatakan Manahan Solo siap untuk menjadi tuan rumah. Nah, Gelora Bung Tomo di Surabaya yang dipakai untuk FIFA Matchday Indonesia lawan Palestina 14 Juni yang lalu juga siap untuk bisa menjadi penyelenggara. Bahkan di Bali sana ada Kapten Iwayan Dita ya, di Gianyar sana sudah bisa. Karena semua ini kan stadion-stadion yang pernah direnovasi, dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia U20, di mana kita menjadi tuan rumah dan kemudian batal, dicoret oleh FIFA dan pindah ke Argentina. Sekarang kita berganti penyelenggara U17 setelah Peru dinyatakan tidak sanggup untuk bisa menjadi tuan rumah. Nah, stadion-stadion selain 3 yang saya sebut tadi kan masih ada Jakabaring juga di Palembang, bisa digunakan ya. Ada masih Jalak Harupat yang ada di Bandung. Ini stadion-stadionnya bisa dipakai ya untuk Piala Dunia. Di samping ada JIS yang mungkin bisa digunakan kalau GBK tidak ada. JIS bisa dilihat lagi untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 ya. Jadi tidak ada masalah saya pikir ya, kalau bisa dikatakan bahwa ini Coldplay akan pakai di tanggal 15 November, karena setelah itu kan ini penyelenggaraan sampai finalnya tanggal 2 Desember. Jadi setelah tanggal 17 sudah bisa dipakai stadion Gelora Bung Karno ya, bahkan di atas tanggal 20 sudah bisa. Artinya untuk kalau bisa balik ke Jakarta semifinal dan final bisa bikin di GBK kan oke. Ya, sementara pertandingan pembukaan bisa dipilih apakah di Manahan atau di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Itu semua tergantung dari kita sebagai penyelenggara untuk mengusulkan ke FIFA, karena FIFA juga akan datang untuk mengecek semua stadion-stadion Indonesia yang akan dipakai nantinya. Dan drawingnya pada bulan Agustus untuk bisa menentukan grup yang ada di antara 24 tim yang sudah lengkap saat ini. Karena kemarin itu sudah dipastikan ketika Jepang mengalahkan Australia dan juga Uzbek bisa mengalahkan Arab Saudi, jadi sudah 24. Ya, sayang Thailand tidak lolos
Jadi di Asia Tenggara itu cuma ada satu, Indonesia, walaupun tidak bisa mengikuti Piala Asia karena sudah tersisih di kualifikasi lawan Malaysia, tapi sebagai tuan rumah kan otomatis ikut. Jadi satu-satunya dari ASEAN yang masih bertahan. Ya, selebihnya itu kan kita tahu bersama, ada Korsel, ada Iran, dan dua yang saya sebut tadi, Uzbek dan Jepang. Nah, semoga Indonesia ini dalam undian bisa mendapatkan grup yang lunak sehingga kita bisa berjaya. Namun sebelum ke sana, saya pikir yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang punya kualitas yang bisa bersaing di Piala Dunia. Karena kalau saya yakin dengan STY turun, Indra Safri turun, nah mereka bisa tahu mana pemain yang bisa dipakai. Ya, bukan tidak mungkin juga yang akan ada pemain-pemain yang naturalisasi, bisa saja untuk bisa melengkapi timnya Bima Sakti. Dan kita akan tunggu perkembangan terakhir nantinya untuk tim U17 ini, berapa yang mereka akan bawa ke Eropa, karena ke Eropa itu tanggal bulan September dan Oktober itu akan beruji coba di Eropa sebelum kembali dan mempersiapkan diri pada bulan November. Nah, kita berada di grup A nantinya, tidak tahu siapa lawan kita itu dalam undian. Sekali lagi saya balik tadi, semoga kita bisa mendapatkan lawan yang ya oke lah, ya salah satu dari New Makedonia, ya, itu oke lah, bisa kita dapat hasilnya baru ya. Ya, itu yang mewakili di zona Oceania yang bisa kita dapatkan. Kalau bisa dilihat di sini, ya saya sudah pernah bilang ya bagaimana Oceania itu New Caledonia, bukan ini New Caledonia. Ini yang bisa kita dapatkan. Ya, koreksi yang tadi, ya atau Selandia Baru lah. Namun apapun lawan yang kita akan dapat di grup A, kita harus hadapi lah. Semua itu harus siap ya untuk bisa menghadapi Piala Dunia U17 ini. Oke dengan saya Bung Robat, sampai di sini saya bicarakan. Jadi sekali lagi, Presiden sudah jamin stadion itu aman, tidak masalah. Ya, dengan adanya penyelenggaraan Coldplay, grup band yang juga kartisnya saya dengar sudah ludes, habis, akan pakai di GBK. Jadi GBK bisa pakai untuk final, ini lebih mantap. Dengan saya Bung Roban, kita akan berjumpa lagi dalam next video. Ingat, bola itu bulat, giring terus.